Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di Madrasah MTS Muhammadiyah Bantaeng. Jadi video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu seni lukis. Tapi sebelumnya dulu, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Pastikan kalian tetap mengikuti aturan pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan, baik memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, langkah selanjutnya, jangan lupa mengisi absen setelah video pembelajaran ini, karena itu salah satu persyaratan yang wajib. Nanti Bapak akan mengirimkan format daftar hadirnya di grup kelas masing-masing. Baik, adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah bagaimana siswa bisa memahami apa itu seni lukis, bagaimana siswa dapat mengidentifikasi seni lukis, dan bagaimana siswa dapat mempraktikkan gambar lukisan yang sifatnya sederhana. Baik, kita lanjut. Di bab 1 kali ini adalah seni lukis. Jadi bab 1 ini adalah seni lukis. Kemudian anak-anak bisa lihat seperti apa alur pembelajarannya. Nah, di sini sangat jelas, berkarya seni lukis itu memiliki beberapa poin-poin. Yang pertama, seperti apa definisi seni lukis. Kemudian, seperti apa tujuan karya seni lukis. Dan ketiga, seperti apa kita memilih tema dalam berkarya seni lukis, dan bagaimana mengenal ciri-ciri mengidentifikasi bahan seni lukis. Dan yang terakhir adalah menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Artinya yang terakhir ini seperti apa yang kalian lakukan dalam melukis. Baik, langkah berikutnya di sini di poin pertama, seperti apa itu seni lukis, tujuan berkarya seni lukis, dan aliran seni lukis. Untuk yang pertama adalah kita memahami dulu apa pengertian dari seni lukis. Nah, seni lukis di sini adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Nah, ciri khas ini dapat diambil dari dasar ada tema, corak atau gaya, bahkan teknik, bahan yang serta bentuknya seni tersebut, ya. Nah, itu adalah pengertian dari seni lukis. Nah, ada juga pengertian melukis. Pengertian melukis di sini adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Nah, itu kalau pengertian dari melukis. Dari pengertian lukisan, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang dituangkan dalam bidang konvensional dengan menggunakan warna dan garis. Jadi anak-anakku bisa menyimpulkan seperti apa itu melukis, seperti apa itu seni lukis, dan seperti apa itu lukisan. Jadi jangan terlalu bingung, cukup simpelkan saja. Jadi ya
Melukis itu adalah kegiatan membumbui cat air, akrilik, kertas bidang datar dan menggunakan kain kanvas dan menggunakan alat-alat media yang lain. Karena sebentar ada beberapa juga yang saya jelaskan tentang media seni lukis. Kemudian anak-anak bisa melihat tujuan berkarya seni lukis. Nah, yang pertama ini adalah tujuan religius, bertujuan lukisan tersebut bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan pengampun dosa. Ya, ini Bapak ini sangat penting. Terus di situ pengampun dosa. Jadi anak-anak bisa lihat contoh yang sangat jelas ya. Di sini ada dua contoh yang Bapak berikan. Di sini gambar pertama atau di lukisan pertama ini ada, nanti bisa mungkin melihat itu gambar apa ya. Nah, itu adalah gambar tangan yang secara acak dan diwarnai beberapa warna yang sangat mencolok. Nah, artinya kita bisa simpulkan bahwasanya tujuan berkarya seni lukis itu adalah tujuan yang religius yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai pelindung maupun pengampun dosa. Di gambar yang kedua di sini ada lukisan kaligrafi dan ada media alat untuk beribadah, media beribadah ya, tempat beribadah apa. Di situ kita bisa lihat ternyata lukisan ini menunjukkan makna dari seperti apa kita mendapatkan diri kepada Sang Pencipta. Mungkin sudah jelas ya. Tujuan yang pertama itu tujuan religius. Kemudian selanjutnya tujuan ekspresi. Tujuan ekspresi bertujuan adanya media ekspresi, perpaduan emosi, perasaan, dan merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Nah, di sini ada dua gambar ya yang menunjukkan seperti apa ekspresinya. Jadi lukisan ini menunjukkan ekspresi anak bocah yang menangis ya, itu diwujudkan hasil dari dorongan emosi yang bergejolak. Nah, kemudian di gambar yang kedua ada bertolak belakang dengan lukisan yang pertama. Lukisan yang kedua di sini lukisan ekspresi senyum. Mungkin ya, lagi-lagi ini adalah perpaduan emosi perasaan dan merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak lukisnya. Nanti sangat jelas sekali. Kemudian tujuan yang ketiga adalah tujuan komersil yang bertujuan lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Nah, di sini lukisan yang ketiga ini sangat banyak kita jumpai di galeri-galeri lukisan karena pada dasarnya manusia suka dengan suasana pemandangan, baik itu pemandangan yang ada di pegunungan, pesisir pantai maupun di perkotaan. Di sini ada beberapa contoh, ada dua gambar, ada dua lukisan. Lukisan pertama itu merupakan keadaan galeri lukisan ya yang dilukis kembali. Kemudian lukisan yang kedua pemandangan di sebuah pedesaan yang sangat luar biasa sekali. Kemudian tahap berikutnya kita masuk di aliran seni lukis. Nah, di sini sangat simpel sekali adik-adik. Aliran repression. Jadi beberapa aliran, salah satunya adalah aliran naturalisme seperti ada gambarnya, aliran realisme, aliran romantisme. Ya, di situ anak-anak bisa lihat seperti apa itu naturalisme. Naturalisme itu alami, ya, alami, lukisan yang alami. Ya, pada dasarnya kita melihat itu secara alami, tidak boleh dilebih-lebihkan. Nah, kemudian realisme atau biasanya kita sebut fakta, kenyataan. Ya, seperti apa kehidupan, kayak lukisan yang ada di
Kemudian aliran yang ketiga, aliran romantisme, di mana sebuah pertemuan rakyat dan pemimpinnya dan berkumpul membicarakan hal-hal yang penting. Kemudian ada aliran reformatif. Di sini yang pertama ada aliran ekspresionisme. Di sini aliran ekspresionisme menunjukkan tentang ekspresi, ya, emosi, perpaduan antara emosi, senang, riang. Nah, itu diekspresikan melalui lukisan. Kemudian aliran yang berikutnya impresionisme. Nah, di sini kita bisa melihat aliran ini sangat jelas sekali, ya. Di sini ada lukisan di sebuah alam, di mana alam tersebut menunjukkan bagaimana cara kita bisa memahami lukisan ini. Kemudian aliran terakhir adalah kubisme. Jadi aliran kubisme ini sama halnya tentang bentuk kubus segi empat, ya. Jadi kita bisa lihat sama-sama seperti apa lukisan aliran kubisme. Selanjutnya, nah di sini seperti Bapak yang jelaskan tadi, sangat jelas sekali untuk bisa membacanya dan memahami berdasarkan contoh lukisan yang slide yang sebelumnya, baik itu naturalisme, realisme, romantisme, ekspresionisme, impresionisme, realisme, dan aliran non-representatif. Oke, kalau sudah dibaca, kita lanjut. Nah, di sini ada media seni lukis dan kanvas. Anak-anakku bisa mengetahui apa sih media seni lukis itu. Nah, di sini sangat jelas sekali. Media seni lukis itu adalah kanvas. Kalau tidak ada kanvas susah juga, ya. Nah, ibaratkan makan sayur tanpa garam, ya. Kemudian media yang lain itu untuk melukis, ya, ada tepok, karung guni, teples, plastik, atau karton maupun kertas. Nah, jadi tidak ada masalah. Kalau tidak ada kanvas, ada media yang lain. Bisa tembok dijadikan sebagai flat medium, karung guni, dan yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada unsur dalam seni lukis. Ada dua unsur yang sangat yang kita bisa pahami. Yang pertama, unsur ideoplastis. Nah, unsur ideoplastis itu terdiri dari ada gagasan maupun ide, imajinasi, pengalaman estetis, dan ekspresivitas. Jadi di sini kita bisa mengetahui atau memahami seperti apa itu unsur ideoplastis. Nah, kalau tidak ada ide, bagaimana kita mau bisa membuat lukisan? Begitupun dengan imajinasi. Nah, kalau kita mau melukis butuh imajinasi, objek lukisan apa yang kita mau buat. Dan kalau tidak ada tambah pengalaman estetis, artinya tidak ada nilai keindahan yang kita masukkan ke dalam unsur-unsur itu, ya. Mau buat seperti yang ekspresivitasnya, ya, butuh ekspresi betul. Kalau kita bisa menuangkan cat air tersebut di atas benda, ya. Kemudian unsur fisikoplastis. Di sini terdiri dari garis, warna, tekstur, bentuk, komposisi atau biasa harmoni, keseimbangan harmoni, irama, dan keseimbangan. Jadi sangat berbeda dengan yang unsur yang pertama tadi. Kalau yang unsur yang kedua ini fisikoplastis itu berhubungan tentang garis, warna, tekstur, bentuk, komposisi, irama, keseimbangan, fokus. Jadi adik-adik yang perlu pahami adalah bagaimana cara membuat garis yang benar, baik itu garis lurus, lengkung, ya. Kemudian mewarnai juga tidak sembarang warna, sesuai dengan unsur kebutuhan dari lukisan tersebut. Nah, di sini begitu pun dengan teksturnya seperti apa, bentuknya seperti apa, komposisinya, susunannya seperti apa, keseimbangannya, dan terutama lagi harus fokus, ya. Oke, sudah jelas, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita mengenal apa itu manfaat dari lukisan. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, apa sih manfaat dari lukisan itu? Oke, itu sangat mudah sekali, ya. Yang pertama, untuk kepentingan estetis semata. Artinya ada kepuasan tersendiri, ada nilai keindahan tersendiri yang kita bisa
dalam lukisan tersebut. Ketika kita menggambar lukisan pemandangan sesuai dengan berdasarkan pengalaman, setelah lukisannya jadi itu kita merasa sangat bangga sekali ya. Kemudian untuk manfaat dari lukisan yang kedua adalah untuk kebutuhan medis pada zaman prasejarah. Jadi kebutuhan medis pada zaman prasejarah ini kita tidak terlepas dari zaman prasejarah. Artinya lukisan sebelum lukisan kita kenal yang sekarang ini, zaman sekarang pastilah sudah ada di zaman prasejarah. Kemudian manfaat dari lukisan untuk kebutuhan religi, yaitu adalah kebutuhan religi yang Bapak jelaskan tadi ya, dengan gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang Bapak, contohnya tadi ya, lukisan gambar tangan dengan muslim atau kaligrafi, bagaimana sampel lukis atau sampel seniman itu bisa mengekspresikan bagaimana pendekatan kita terhadap sampel kita gitu ya. Kemudian manfaat dari lukisan yang keempat adalah untuk kebutuhan politik ya, yang namanya juga manusia tidak lepas dari politik. Kadang ada kepentingan kesenangan pribadi maupun kesenangan pribadi. Baik, kita lanjut video berikutnya. Video berikut slide yang berikutnya ini adalah berdasarkan objek yang digambar lukisan dapat berupa satu, lukisan pemandangan yang Bapak perlihatkan tadi. Modelnya mau landscape, tidur atau berdiri terserah, tapi yang kita rata-rata yang orang seniman itu biasanya landscape ya. Yang kedua, lukisan alam dalam bentuk benda, still life, artinya alam natural ya, mau mengambil benda yang ada di alam seperti bintang, matahari dan sebagainya. Kemudian ada lukisan potret. Ini lukisan potret ini bisa ambil dari hasil gambar yang melalui kamera kita potret, kemudian bisa jadikan langsung sebagai objek lukisan tersebut. Yang biasa kita dapati di tepian pantai, tempat keramaian ya, banyak seniman-seniman di sana, foto wajah pengunjung dijadikan kemudian langsung dilukis seperti biasa. 4, lukisan yang menampilkan kehidupan manusia, binatang dan lingkungan hidup yang dilingkupinya ya. Jadi tidak usah heran kalau ada lukisan wajahnya seperti Pak Presiden ya, wakil Pak Presiden dan tokoh-tokoh politik atau tokoh agama yang lain. Bisa saja diri kita ya, seperti itu. Kemudian ada binatang, saya rasa binatang banyak sekali ya, hasil lukisan dari para seniman, lingkungan hidup, bagaimana kita menjaga kebersihan ya. Dan yang terakhir adalah lukisan abstrak. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Di sini ada lukisan abstrak. Anak-anak bisa perhatikan, ini abstrak ini tidak jelas sebetulnya. Namanya abstrak tidak jelas, tidak terlalu jelas. Ada tapi tidak jelas. Kira-kira gambar apa ini? Anak-anak pasti bingung ya. Nah, ini lukisan apa ini? Ini sangat menyimpan di balik lukisan tersebut ya. Kemudian yang terakhir, mungkin anak-anak bisa menafsirkan seperti apa lukisan tersebut ya. Oke. Selanjutnya teknik dalam lukisan. Yang pertama ada al fresco, al secco, aquarel, mosaik, collage, ikon, patri, embrush dan montase. Jadi untuk teknik dalam lukisan insya Allah Bapak akan jelaskan lebih detail lagi dalam video pelajaran berikutnya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, yang menjadi penting, yang lebih penting lagi adalah hasil dari video pembelajaran tersebut. Bapak akan berikan tugas ya. Ini tugasnya gampang sekali. Buatlah gambar lukisan yang kamu inginkan, kemudian difoto, artinya hasilnya itu difoto ya, dan dikirim lewat WhatsApp di nomor WhatsApp guru mata pelajaran masing-masing.
Jadi bila ada yang mau dipertanyakan, silahkan kirim QR ke WA grup WA kelas. Kemudian kalau mau lebih bagus langsung guru mata pelajarannya ya. Sudah sangat jelas sekali. Baik, sebagai penutup, jadi seni lukis itu ya seni hasil karya seni pada diksi yang menggunakan alat media seperti cat, kanvas, dan lain-lainnya. Kemudian ini mohon tugasnya dikerjakan sesuai dengan waktu atau arahan guru yang ditentukan. Maka pastinya ada video selanjutnya video pembelajaran selanjutnya. Kemudian dan jangan lupa ingat absen ya, daftar hadir itu setelah video ini. Ingat, setelah video ini anak-anakku harus mengabsen isi absennya berdasarkan seperti apa petunjuknya. Dan ketika kalian menonton video ini kemudian tidak mengabsen, maka Bapak nyatakan itu tidak hadir. Oke? Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Kalau ada kritik dan sarannya tolong di komentar ya. Jadi sekian dari Bapak. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.